Yang kedua adalah karena perbuatan orang lain, manusia, orang lain. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kenapa kita mengalami kesusahan? Kenapa manusia bisa susah hidupnya? Aduh, capek, susah sekali. Ya karena ada kesalahan orang lain menyebabkan hal ini. Nah, kesalahan bisa berupa politik dan lain sebagainya. Jadi orang bisa menimbulkan kesusahan bagi orang lain. Sudah pasti itu ya. Nah hari ini kita lihat perang, politik dan lain sebagainya. Nenek moyang kamu bisa mendatangkan kesusahan, betul nggak? Ya toh? Banyak orang kalau bertanya saya gini, Pak Suhento, masuk surga kan hanya percaya Yesus saja, betul nggak? Oh iya, dia yang di hutan itu gimana? Mereka nggak pernah dengar Yesus. Kita kadang-kadang saya tanya dia kenapa dia bisa ada di hutan. Ya semua orang Adam dan Hawa kan diciptakan di Taman Eden di Timur Tengah di sana. Lah kalau dia sampai ada di hutan Kalimantan itu kan jauh sekali. Kenapa bisa ada di situ? Kenapa orang tua kamu, kenapa kamu bisa lahir di hutan di Irian sana, di Papua sana? Kenapa bisa begitu? Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya banyak orang tidak tahu bahwa keputusannya hari ini tidak mengefek kakeknya yang sudah meninggal. Tidak mengefek. Tapi pasti akan mengefek cucunya yang belum lahir. Ya, pasti. Itu. Wah, kalau nenek moyang saya bukan ke Kalimantan tapi ke Amerika, saya jadi orang Amerika hari ini. Ya karena mereka pergi ke Kalimantan, ya jadilah Kalimantan. Gitu. Untung masih percaya Tuhan Yesus diselamatkan. Kalau tidak, ya kan, saya binasa karena keputusan kakek buyut saya. Karena dia pindah ke dalam hutan sana. Sehingga saya tidak mendengar Injil misalnya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, banyak orang ya pindah ke sana, pindah ke sini, pindah ke sana. Padahal saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya, keputusan kamu pindah ke sana kemari itu membawa dampak yang besar. Bisa terhadap kamu hari ini, juga bisa terhadap bahkan sampai ke anak cucu generasi yang berikutnya. Bisa. Ya, keputusan kamu hari ini. Wow, kita bilang ini hebat sekali ini ya. Bayangkan keputusan kamu pindah. Oh, banyak keputusan hidup kita bisa membawa efek. Bahkan keputusan dari kamu kecil, ya. Saya tahu banyak teman saya waktu saya kecil di Sintang, ya, di tempat saya dibesarkan. Banyak teman saya, mereka ya ambil keputusan yang salah. Kecil-kecil anak remaja sudah merokok, ya. Wah, sudah merokok. Itu akan menyebabkan arah hidupnya berbeda. Arah hidupnya berbeda, ya. Kecil-kecil sudah merokok. Merokok menjauhkan mereka. Dengan siapa kamu berteman itu bisa membawa efek yang besar sekali, ya. Saya bersyukur ya, pada waktu saya anak remaja, saya berteman dengan anak misioneri. Teman-teman yang lain teman dengan orang lain, saya teman dengan anak misioneri. Itu beda jauh gitu, hasilnya beda jauh. Nah, saya berteman dengan anak misioneri, ya. Sehingga itu juga karena apa? Keputusan papa saya yang berdekat dengan ini, ya, kakek saya, ya, semuanya akhirnya apa? Membawa efek ke saya, gitu. Jadi jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, apa keputusan kamu hari ini bisa mengefek ke kamu dan bisa mengefek ke keturunanmu. Bisa. Bahkan ke gereja mana kamu pergi ada efek nggak? Oh ya, itu efek sampai kekal itu. Ya. Efek sampai kekal. Jangan main-main, jangan pikir saya cari yang paling dekat aja, samping rumah saya. Wih, gitu. Hati-hati. Ya. Pengajarannya seperti apa? Akan mengefek kemana? Ya. Siapa-siapa saja yang akan ke efek dan lain sebagainya. Wow. Tahun 92 sebenarnya saya putuskan mau antara ini pergi sekolah ke Amerika atau tetap di Jakarta beli rumah, ya, dan lain-lain sebagainya. Wow. Itu membawa efek nggak? Oh, efek ya. Kalau waktu itu saya putuskan nggak ke Amerika, udah ya beli rumah aja di Jakarta, melayani lagi jadi hamba Tuhan Injili gitu. Beda, ya, hasilnya akan beda. Tapi waktu itu ya kami berdoa. Nah, udah
kita ambil keputusan pergi sekolah saja. Walaupun uang tidak begitu cukup, ya pokoknya pergi. Itu ternyata keputusan yang baik sekali, ya. Stephen Andrew bilang, untung Bapak ambil keputusan itu, ya. Kalau tidak, ya, efeknya akan berbeda. Pasti berbeda itu. Nah, jadi ya, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, saya ingin supaya jemaat tahu, ya, menjadi berhikmat bahwa apapun keputusan yang kamu ambil hari ini, itu akan membawa efek ke kamu secara langsung sekarang ini, ya, artinya ini waktu terdekat gitu, dan juga ke berikutnya pasti itu, ya. Jadi kita ambil keputusan. Ya, kadang ya ada banyak orang dalam keadaan kesusahan hidupnya, itu bukan salah dia, salah orang tuanya atau bahkan salah kakeknya gitu, ya. Kita tidak boleh masa depan kita rusak, bahkan kita pesimis, ya, bahkan kita kecewa, hidup kita rusak oleh karena timbul akar pahit, ya. Ini orang karismatik sering pakai akar pahit gitu, ya. Kita timbul itu dan merasa hidup ini, aduh ya, betapa runyam, betapa sulitnya, padahal tidak perlu, ya. Kita harus apa? Harus optimis. Kita harus, kenapa? Sejak kita percaya Tuhan, ya, kita bisa melihat ada banyak hal yang dulu sebenarnya negatif, ternyata bisa Tuhan ubah jadi positif.